apa di barat itu mereka itu kalau enggak yang perempuan enggak pakai hijab itu terasa seperti orang yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Sobat Terasering. Pada kali ini kita kan mau podcast nih. Nah, di malam hari ini di video kali ini kita akan podcast bersama Bang Fikri. Nah, Bang Fikri ini adalah pernah bergelut di dunia jurnalis selama 10 tahun ya Mas ya, kira-kira ya? Iya, kurang lebih 10 tahun. Oh, kurang lebih 10 tahun. Begitu berpengalamannya kan di dunia jurnalis. Nah, pada kali ini kan ini bertepatan dengan Hari Dunia Literasi ya Mas ya. Hari Literasi Dunia. Pada kesempatan kali ini kan kita akan merefleksikan di Hari Dunia Literasi ini, ya kan Mas? Ya. Nah, nanti kita sama Bang Fikri nanti kita bisa ngobrol-ngobrol tentang literasi apalagi di Indonesia. Kan kita bisa ya melihat, kita bisa melihat di masyarakat kita, di sekitar kita itu kan dunia literasinya mungkin rendah dan sebagainya. Nah, nanti kita bisa ngobrol dan bisa ada solusinya bagaimana ke depan Indonesia ini untuk membangkitkan lagi dunia literasi. Gitu teman-teman. Nah, oke Mas, langsung saja ya Mas ya. Ini kan bertepatan dengan dunia literasi ya Mas ya. Nah, mungkin bagaimana cara kita untuk merefleksikan diri untuk pada hari ini ya. Gitu Mas. Ya, jadi gini ya. Tanggal 8 September kita peringati sebagai Hari Literasi Dunia. Iya, benar. Terus bagaimana cara kita merefleksikan peringatan acara itu? Betul. Sebelum kita terlalu jauh melangkah ke bagaimana kita merefleksikan, kita refleksi dulu data yang kita punya ya. Oke. Jadi yang pertama begini. Tingkat literasi warga Indonesia itu berdasarkan survei yang dilakukan oleh PISA, Program for International Student Assessment tahun 2018 yang dirilis tahun 2019, Indonesia itu menempati ranking 72 dari 77 negara yang memiliki literasi rendah. Artinya Indonesia termasuk 10 besar negara yang memiliki literasi terendah. Masya Allah. Sangat rendah sekali. Jadi bagaimana kita merefleksikan? Dari data saja itu sudah kita bisa melihat, bisa membaca bahwa Indonesia saat ini paling tidak tahun 2019 dan secara saya yakin tahun 2021 tidak terlalu jauh, itu masih sangat rendah literasinya. Kemudian saya pernah mencoba membuktikan. Jadi dalam satu forum ketika ada pelatihan pelatihan menulis, ketika pelatihan menulis itu saya pernah bertanya kepada peserta, semuanya mahasiswa, kemudian artinya usianya dia usia yang masih muda. Iya, benar. Saya bertanya sekitar sekitar bulan lalu. Kemudian yang saya tanya cuma sederhana. Apa kepanjangan COVID-19 atau COVID-19? Saat ini kita masih berada di dalam masa pandemi. COVID-19 itu hal yang baru yang saat ini semua orang di seluruh dunia bahkan membicarakan tentang COVID-19. Dan pasti tahu tentang Harusnya tahu apa itu COVID-19. Ternyata mayoritas tidak bisa menjawab apa kepanjangan dari COVID-19 atau COVID-19. Nah, kira-kira Mas Rusen tahu enggak? Enggak tahu juga. Jadi ya sudah, ini termasuk bukti gitu. Bahwa anak muda nggak tahu. Masya Allah. Maksudnya semester berapa mahasiswa? Semester 3 ini. Semester 3. Iya, Masya Allah. Ini saya simpel ya. COVID-19 itu kepanjangan dari itu corona. V itu virus, D itu disease. Oh, disease. Ya, kalau corona virusnya saya tahu Mas. Ya, corona virus disease. Nah, itu enggak tahu. Penyakit. Oh, alah. 19 itu sebagai tahun tanda tahun kelahiran 2019 atau tahun kelahirannya COVID atau ditemukannya COVID. Iya. Nah, barusan aja pertanyaan saya kepada Mas Ruzan itu kan membuktikan ternyata ya memang literasi kita rendah. Kenapa? Karena itu tadi kita
membahas tentang COVID-19 atau COVID-19 yang saat ini sedang booming saja kita tidak tahu. Iya, kita hanya tahu COVID. Bahkan kita akan lancar bicara tentang konspirasi. Ini benar atau tidak vaksin segala macam, tapi ternyata kita nggak tahu kepanjangan COVID itu apa. Itu sederhana seperti itu. Nah sekarang di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, data lagi ini, Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat literasi paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang ada di Jawa. Jadi teras sharing berada di Jawa Tengah. Artinya secara umum teras sharing atau rumah baca teras sharing merupakan tempat di mana wilayah literasi itu masih rendah. Jadi ketika teras sharing berada di wilayah Jawa Tengah, tentunya merupakan tempat yang strategis, tempat yang tepat untuk membangunkan dunia literasi. Oke. Kira-kira begitu ya Mas ya. Nah, kemudian ini saya dapat data lagi. Di kawasan Asia Tenggara, itu Indonesia merupakan negara yang paling rendah tingkat literasinya. Tetapi Asia Tenggara itu Indonesia paling rendah. Berarti kita kalah sama Malaysia kalah, sama Thailand kalah. Gila. Mungkin Timor Leste yang nggak ada di survei. Setahu saya kemarin Timor Leste belum termasuk negara yang ada di survei. Tapi dari negara yang disurvei, Indonesia berada pada taraf yang paling rendah. Atau tingkat yang paling rendah. Nah kemudian pertanyaan yang menjadi ironis adalah Indonesia merupakan negara yang memiliki warga internet atau netizen yang paling cerewet. Iya, benar. Ada dulu beritanya kan. Jadi sederhananya gimana? Gampangannya begini. Kita literasinya rendah, semangat membacanya rendah, kemudian berada di level paling rendah di Asia Tenggara. Tetapi ketika kita bicara di internet, kita paling tinggi. Nge-tweet, nulis status, komentarin segala macam, kita yang paling cerewet di seluruh dunia. Cerewet, benar. Dari data itu kita bisa mengambil satu kesimpulan, kira-kira kalau kita paling cerewet di dunia, tapi kita nggak punya bekal untuk literasi kita rendah, yang kita bicarakan di dalam tweet-tweet kita itu kemungkinan besar adalah nggak berbobot ya, nggak ada ilmunya bahasanya. Nggak ada ilmunya. Anda mau bicara apa? Kita mau bicara banyak hal tentang sebuah data, tentang sesuatu isu gitu kan, suatu isu. Tetapi kita nggak punya cukup ilmu atau wawasan atau pengetahuan untuk apa yang kita ingin komentari itu. Gitu. Berarti hanya cuma omongan kosong aja. Betul. Nah, data itu membuktikan kok kita paling cerewet, paling aktif, paling reaktif bahkan. Tetapi kita sebaliknya nggak pernah baca. Literasinya rendah. COVID-19 nggak tahu bicara tentang konspirasi COVID-19 gitu loh. Ya, benar. Gitu loh. COVID-19 itu ada atau tidak? Itu nggak ada. Kata orang-orang yang nanti vaksin dikasih chip. Vaksin dikasih chip, tapi dia nggak pernah baca. Yang dia baca hanya di mana? WhatsApp grup. Ada yang mengatakan bla 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 bla. Forward gas. Iya benar. Ujung-ujungnya ternyata hoax. Kalau dibilang ini hoax. Oh, saya cuma share kok. Tujuan saya supaya memberitahukan. Oh ternyata hoax. Oh ya makasih. Ya kalau 100 orang yang ada di grup atau berapa ratus orang yang ada di grup itu semuanya nggak percaya, membaca. Oh, ini hoax. Nah kalau ada yang kemudian ketika di forward langsung dia forward lagi. Nah itu. Kira-kira. Padahal kebanyakan masyarakat Indonesia langsung forward. Nah itu yang menjadikan semakin miris kita itu. Benar. Dunia literasinya udah rendah. Dari situ kita bisa ukur sendiri kan. Jadi bagaimana kita merefleksikan? Ya itu data membicarakan seperti itu. Artinya apa? Artinya masih banyak orang-orang yang belum sepenuhnya memahami literasi. Dia hanya membaca sebuah tulisan yang dianggap kebenaran. Nah, era ini itu kan kalau di bahasanya kita sebut dengan era kebenaran yang post-truth. Jadi mereka tuh memahami sebuah kebenaran bukan sebagaimana kebenaran itu secara objektif menjadi kebenaran. Tetapi kebenaran itu dipahami semata-mata karena emosional saja atau dikarenakan efek atau keyakinan. Gitu. Misal gini, karena saya temannya
Ruzen dan kemudian Ruzen menyampaikan sesuatu, maka kemudian saya akan mengatakan, wah itu benar. Ruzen udah pasti benar nih, teman gua nih, teman akrab gua nih. Gitu. Padahal kita belum cek dulu gitu. Apakah benar dia tekan Ruzen? Ruzen bilang, ini kita pasang chip nih kalau vaksin, gua nggak mau nih. Lu dapat data dari mana? Nggak pernah kita mempertanyakan seperti itu. Paling jawabannya dari tetangga sebelah, dari grup sebelah, ya kan. Habis itu ini yang ngomong dokter nih, kita belum pernah memverifikasi dokter ini itu benar nggak, gitu loh. Kemarin sebut nama dokter ya X gitu ya. Ternyata kita nggak pernah ngecek dokter itu kualitas dokternya kayak gimana, dia dokter apa. Dokter itu ada banyak sekali, ada dokter kulit, dokter hewan, penyakit dalam, dokter hewan, dokter gigi, segala macam. Nah kan ada dokter cinta gitu. Apakah cocok dokter cinta kemudian mengobati penyakit virus? Nah, ya benar-benar. Nah ternyata begitu kita cek, ternyata dokternya nggak punya kapabilitas dalam mengatakan atau nggak punya otoritas untuk bicara tentang virus. Nah, oke siap. Gitu aja dulu sebagai awal. Oke siap. Oke, tadi kan kita udah membahas tentang refleksi ya Mas ya, tentang literasi kan. Nah ini Mas, urgensi kita membaca itu apa Mas? Kan kita tadi sudah dijabarkan kan bahwa membaca kita sangat rendah dan sebagainya. Ya, mau nggak? Sebelum kita kemukakan, Mas Ruzen tahu nggak urgensi itu artinya apa? Semacam ini apa namanya? Kepentingan, bukan kepentingan. Apa namanya? Ini loh Mas. Ya, urgensi itu arti penting. Arti penting. Nah. Gambarnya urgensi membaca apa sih? Pentingnya membaca. Kenapa kita tuh perlu? Atau pentingnya membaca tuh apa? Arti pentingnya tuh apa? Bentar, ada iklan. Bakso. Gitu. Ya. Oke, yang pertama jelas ya. Dengan membaca kita informasi wawasan kita menambah. Oke. Semakin luas. Oke. Kemudian dengan banyak membaca kita memiliki wawasan yang lebih tinggi kan begitu. Iya, benar. Kemudian jadi melalui membaca kita juga memiliki bahan untuk lebih memiliki sikap atau daya kritis. Iya, benar. Contohnya tadi yang saya sebutkan, misalkan ketika ada satu informasi atau tulisan kemudian disampaikan melalui grup WhatsApp, kalau kita sudah terbiasa lah dengan kalimat-kalimat yang bernuansa bahwa ini kayaknya agak hoax nih atau apa, kita bisa untuk menanyakan gitu loh. Sebentar, ini yang nulis siapa? Sumbernya dari mana? Dokternya siapa? Sekarang zamannya internet, kita bisa cek lebih cepat. Misal ditulis oleh Ruzen Aidit. Ruzen Aidit itu siapa? Kita cari di internet ketemu atau tidak. Kalau ternyata tidak diketemukan, maka kalau di dalam istilah hadis itu ini majhul nih, nggak jelas ini kan gitu. Benar. Tapi kalau ditulis oleh tokoh-tokoh yang sudah jelas terkenal, kadang itu belum tentu juga benar. Ditulis oleh katakanlah sekarang misalkan penulisnya siapa? Penulisnya siapa yang tokoh terkenal di Indonesia yang masalah katakanlah Amin Rais misalkan. Amin Rais mengatakan bla 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 bla. Di dalam satu forum disampaikan, nah ini benar nggak yang nulis itu sebenarnya Amin Rais? Nah, kita perlu mengkritisi gitu. Dapat sumber dari mana? Ini benar nggak dari Amin Rais? Kira-kira begitu. Kemudian, jadi kita dengan banyak membaca, kita memiliki daya kritis. Jadi tidak semuanya harus kita terima baca atau benar gitu loh. Terus melalui membaca, dengan menambah wawasan, nilai kritis kita meningkat, tetapi juga kita memiliki banyak alternatif pilihan dalam berpendapat, kemudian di dalam berpikir berdiskusi. Contoh misalkan gini, ketika kita bicara yang masalah agama ya, ketika seseorang membaca kitab fikih sholat yang dibuat oleh kalangan misalkan Nahdliyin, maka dia dari sejak kecil sampai gede yang dia tahu hanya itu yang benar. Nah kemudian ketika dia udah besar, dia bertemu dengan orang yang sholatnya berbeda sama dia. Dia pakai, saya selama ini pakai kunut, kok dia nggak pakai kunut, ini nggak bener nih, misalkan seperti itu. Ternyata versi orang yang dia lihat adalah orang yang selama ini tidak pernah menggunakan kunut karena fikihnya adalah fikih yang berbeda gitu. Nah kalau dua orang ini ketemu kemudian saling mengklaim bahwa dia adalah yang paling benar. Tanpa pernah membaca saling membandingkan, maka bisa-bisa gitu loh. Berantem. Bisa-bisa. Tapi kalau dia, ternyata begini, ternyata kenapa dia nggak melakukan kunut, ternyata ada sudut pandangnya seperti itu. Oke, saya bisa menerima. Ternyata dia menggunakan kunut kan rasanya begini, dia bisa menerima. Jadi bisa lebih membuat
pemahaman kita lebih luas sehingga tidak mudah untuk kita itu mengklaim sebagai kebenaran itu sejatinya adalah dari apa yang saya baca sendiri. Gitu, atau yang saya yakini sendiri. Itu contoh seperti itu. Jadi gitu. Dengan banyak wawasan, dengan banyaknya wawasan, dengan daya kritis kita meningkat, maka ingat saat ini kita hidup di zaman yang tadi saya bilang post-truth, di mana kebenaran itu tidak semata-mata murni karena objektivitas kebenaran itu sendiri, tetapi karena kebenarannya itu berasal dari kelompok, berasal dari ikatan emosional lah. Gara-gara bapak saya maka pasti benar, gara-gara itu teman politik saya maka dia lebih benar daripada itu. Padahal fakta-fakta mengatakan tidak. Misalkan seperti itu. Nah, kita mampu untuk mendeteksi lah minimal atau mengurangi berita-berita bohong yang beredar, berita-berita hoax yang beredar. Contohnya seperti itu. Kalau teman-teman itu merefleksikan, misalkan kita pengetahuan kita udah banyak nih, kita udah sering baca, sudah sering segala macam. Kemudian tiba-tiba ada hoax yang mengatakan bahwa COVID itu misalkan ya, kita sudah membaca nih tentang ilmu virus, imunisasi, tentang vaksin, tentang segala macam gitu kan. Terus tiba-tiba enggak, itu tuh ada chipnya, di situ ada chip, kemudian dihubungkan dengan ini ada ditemukan chip paling kecil di dunia, ukuran segini segala macam gitu. Benar. Ya bisa jadi benar. Artinya ya kita nggak tahu pengetahuan yang kita bisa jadi nggak tahu, tetapi kita kan perlu kritisi dulu, benar nggak sih? Nah, berdasarkan kita membaca tentang vaksin, kita membaca buku-buku tentang imunisasi, ternyata nggak ada tuh bicara tentang chip, misalkan seperti itu. Kita bicara lagi, muncul tuh, enggak, saya nggak mau vaksin. Kenapa? Karena vaksin itu masih haram. Nah, dia dapatnya dari forwatan dari mana nggak jelas. Sementara kita udah pernah baca penjelasan tentang dari MUI, misalkan seperti itu, bahwa vaksin katakanlah merek Sinovac itu sudah halal atau belum, vaksin AstraZeneca itu sudah halal atau belum. Jadi kita nggak ada itu yang mengatakan haram misalkan gitu. Sudah halal, saya udah pernah baca, saya carikan teksnya. Kamu tinggal teksnya kamu kirim, dia akan kamu lebih benar. Kenapa? Karena kamu lebih dulu membaca daripada dia. Gitu. Kira-kira kayak gitu. Berarti banyak sekali manfaatnya ya Mas ya? Ya, banyak sekali manfaatnya. Dan ingat, salah satu indikator negara maju, jadi ada sebuah data yang mengatakan begini, negara paling maju di Asia Tenggara adalah Singapura. Uniknya, Singapura itu merupakan negara dengan literasi yang paling tinggi. Bahkan tidak hanya di Asia Tenggara, di dunia dia termasuk 5 besar kalau nggak salah. Negara paling maju. Negara yang memiliki literasi yang paling tinggi. Berarti identik negara maju. Betul. Itu juga. Ya, di Asia, di level Asia itu negara-negara yang literasinya negara-negara yang literasinya tinggi dan negara itu adalah negara maju, itu antara lain Singapura, ada Korea, Jepang, ada China. Iya, benar. Ya kan? China, Korea, Jepang, kemudian Singapura. Itu negara-negara maju di wilayah Asia. Dan mereka literasinya juga tinggi. Oke. Kalau kita mau flashback lagi ke belakang, di zaman golden age-nya Islam. Gitu kan? Abad pertengahan. Itu wilayah Islam itu sangat luas dan bisa dikatakan saat itu kekhilafahan Islam itu superpowernya dunia lah saat itu, menguasai dunia, menguasai barat sampai timur sampai barat. Dan jangan tanya, saat itu literasi dunia saat itu dikuasai oleh Islam. Oke. Orang-orang Eropa belajar ke Islam, belajar ke wilayah Islam. Salah satu paus, saya lupa namanya paus siapa ya, pada zamannya itu belajarnya ke Islam. Universitas Qarawiyyin di daerah Maroko. Jadi teman-teman bisa bayangin sendiri itu. Saat itu Islam menjadi pusat peradaban, menjadi pusat literasi, dan kemudian Islam jaya. Gitu. Dan dari situ ditemukan banyak sekali penemuan-penemuan, mulai matematika, aljabar, kemudian astronomi, bahkan kamera itu kan dari kamera itu berasal dari kata bahasa Arab. Kumroh ya kalau nggak salah. Kumroh. Benar. Kemudian ditemukannya kopi. Kenapa ditemukannya kopi? Salah satunya supaya dia jadi tempat sebagai media untuk dia tetap matanya itu bisa tidak ngantuk gitu dengan ditemukannya kopi. Bahkan aku pernah membaca kan di dalam literatur tuh bahwa
dulu di barat itu mereka itu kalau enggak yang perempuan enggak pakai hijab itu terasa seperti orang yang bodoh. Karena dulu orang yang berhijab itu seperti orang yang berpendidikan. Iya, punya adab dan sebagainya. Itu bahkan itu menentukan bahwa betul. Dulu itu Islam itu saking majunya kan. Kalau hari ini kita terbalik. Iya kan? Kita itu kalau tertutup itu malah seperti seperti dianggap kemunduran kan dan sebagainya. Ya, faktanya seperti itulah. Saya ingin mengatakan bahwa ketika saat ini negara yang paling maju adalah negara yang kemudian menjadi literasinya tinggi. Oh iya. Kemudian kalau bicara Islam pun ketika menguasai dunia dan perkembangan ilmu sangat tinggi, itu juga literasinya tinggi. Perpustakaan sangat banyak, masjid-masjid menjadikan tempat-tempat diskusi, tempat-tempat pendidikan. Pengembangan literasi. Benar-benar. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau dikatakan urgensinya ya sangat luar biasa gitu. Kemajuan suatu bangsa itu sangat tergantung pada kemajuan peradaban ilmu pengetahuannya bangsa tersebut. Oh iya benar. Aku pernah baca bukunya Prof. Bani juga gitu Mas. Jadi negara maju itu kalau dia menguasai ilmu pengetahuan, maka negara ketiga, negara kedua itu akan mengikuti negara yang pertama. Yang dia menguasai ilmu. Oke. Ya, itu kan ketika konteksnya ketika kekuasaan atau dinasti Mongolia kekaisaran Mongolia itu menyerang Baghdad. Ya itu jadi titik tolak juga. Ketika Baghdad diserang oleh tentara Mongol, digambarkan Baghdad itu luar biasa kekacauannya, di mana-mana ada darah dan sungai itu menjadi hitam. Hitam kenapa? Karena tinta-tinta di buku-buku itu semuanya dibuang di situ. Padahal itu pusat peradaban. Efeknya apa? Islam mengalami kemunduran yang luar biasa. Tetapi kemudian negara yang menaklukkan yaitu Mongol itu pelan-pelan belajar. Ternyata di sini ada peradaban baru yang kami belum pernah punya. Pelan-pelan kemudian beberapa generasi kemudian Mongol menjadi sebuah dinasti yang besar, yang maju, dan kemudian salah satu di antara anak keturunannya kan menjadi masuk Islam dan kemudian menjadi kekhilafahan dinasti Moghul itu. Kira-kira demikian. Dan itu mengadopsi apa yang sisa-sisa dari Islam. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang urgensi membaca ya Mas ya. Tapi ini Mas, saya pernah lihat di meme teman-teman itu banyak sekali yang nge-share ini kata-kata Bung Karno. Nah, itu entah kebenarannya gimana saya belum tahu sih, saya belum Gimana itu? Ya, itu intinya gini. Kalau nggak salah ya, ini nanti kalau salah mungkin bisa dikoreksi ya. Itu di dalam meme itu Bung Karno itu lebih suka anak muda yang berdiskusi tentang bangsanya daripada dia yang membaca buku tapi untuk dirinya sendiri. Nah ini gimana? Kan kayak seolah-olah Bung Karno itu gitu ya? Kontradiksi kan. Nggak mendukung literasi. Nah, gitu. Pertanyaan saya sebenarnya gini dulu. Dari mana Mas Ruzen menemukan pernyataan Bung Karno itu? Dari meme, dari poster-poster meme. Nah, itu menjadi persoalan. Saya sering membaca tulisan itu juga di meme, di kutipan-kutipan orang, tetapi saya belum pernah menemukan di mana Bung Karno mengatakan seperti itu. Referensi Bung Karno mengatakan demikian itu ada enggak? Di buku apa? Misalkan di buku bukunya Bung Karno yang mana ada enggak? Atau di pidato Bung Karno yang mana misalkan. Itu saya belum menemukan dari meme-meme itu yang menulis ini ditemukan di mana. Misalkan seperti itu. Jadi ya kita harus cek dulu kebenarannya apakah benar-benar Bung Karno mengatakan demikian. Jangan-jangan itu yang mengatakan orang-orang yang malas baca kemudian diatasnamakan diklaim dari Bung Karno. Benar-benar. Atau potongan yang maknanya mungkin berubah. Tapi asumsikan saja itu perkataan Bung Karno benar. Yang perlu kalian ketahui ya, teman-teman ketahui semua, yang namanya Bung Karno itu adalah orang yang termasuk orang yang kutu baca lah, suka membaca buku. Iya. Beliau suka membaca buku dan suka menulis. Dan sangat suka diskusi. Benar. Bung Karno itu seorang lulusan ITB. Teknik, artinya insinyur. Tetapi Bung Karno memiliki pengetahuan yang luas tentang sosial, tentang politik, tentang agama, budaya, bahkan sedikit lah tentang agama, tentang dari segala hal. Nah, dari mana Bung Karno menemukan itu semua? Salah satunya tentunya dari membaca buku. Di samping itu dia berguru dari Host Aminoto, ya kan? Ustadz yang lain. Ya. Jadi
Kenapa kalau kita asumsikan bahwa yang dikatakan Bung Karno mengatakan seperti itu, maka sederhananya begini aja. Bung Karno ketika mengatakan demikian, Bung Karno itu ingin mengatakan bahwa kamu anak-anak muda itu jangan hanya suka membaca tapi untuk dirimu sendiri. Oh gitu. Kadang kita punya buku, kita beli buku, kita baca buku, tetapi buku itu hanya kita miliki sendiri. Informasi pengetahuan itu hanya kita yang tahu, sama penulisnya. Nah kalau penulisnya hanya mencetak 1.000, maksimal dia hanya yang tahu hanya 1.000 orang. Kalau 1.000 orang itu nggak men-share isi buku itu, ya, kan gitu. Tetapi Bung Karno menginginkan orang-orang yang suka baca buku itu juga berdiskusi, ngopi, mungkin sambil ngerokok, ya, gitu kan. Benar. Ngobrol-ngobrol, diskusi tentang kebangsaan kan gitu kan. Tentang apa yang kondisi sosial masyarakat sekarang. Benar. Kalau bicara sekarang ini sambil ngopi, sambil apa gitu kita bicara ini kenapa sih kok nggak selesai ini COVID, kita harus gimana nih langkah kita yang harus kita lakukan gitu. Jadi tapi kita punya basic punya pijakan dulu nih. Ketika kita mau bicara tentang satu hal, oh ternyata iya ada teorinya seperti ini. Saya ingin mengatakan demikian. Maka saya harus punya dasar teori dulu, tidak asal gitu. Jadi saya menangkapnya pesan yang disampaikan oleh Bung Karno ketika mengatakan demikian adalah itu hanya mengkritik orang-orang atau intelektual yang hanya mempelajari sesuatu atau membaca sesuatu atau membaca buku hanya untuk dirinya sendiri tanpa pernah men-share dan tidak peduli dengan sekitarnya. Kira-kira begitu. Itu sama dengan kalau dalam konsep Islam ya dia soleh tapi solehnya pribadi. Individu saja, dia tidak terlibat dalam gerakan-gerakan sosial atau gerakan-gerakan sosial masyarakatan gitu. Oke. Seperti yang dilakukan oleh Kiai Ahmad Dahlan ya. Itu kan ya saya punya ilmu, saya suka membaca, tapi saya juga mengamalkan apa yang saya baca, saya pelajari di dalam gerakan yang nyata. Kemudian kita mengenal istilah gerakan Al-Ma'un. Jadi gerakan Al-Asr. Ya kita kita kelola anak-anak yatim. Kemudian kita sekolahkan pendidikan, kita santuni membuat rumah sakit miskin. Kamu keluarkan itu dana-dana yang kamu punya untuk sedekah, untuk zakat, untuk infak dan segala macam gitu. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi bukan berarti kemudian Bung Karno mengatakan lebih baik ngopi, ngerokok sambil ngobrol-ngobrol daripada ngidul nggak jelas tapi nggak pernah baca. Pertanyaannya yang diobrolkan apa kalau dia nggak membaca gitu. Ingat ya, benar. Bung Karno itu yang dihadapi saat itu adalah tokoh-tokoh pergerakan yang semuanya terpelajar, yang sudah biasa baca. Zaman dulu belum ada handphone, belum ada internet, belum ada fotokopi. Iya benar. Iya kan? Dan mungkin bisa jadi Bung Karno mengatakan itu di depan orang-orang terpelajar. Oke, siap. Berarti ya Mas ya. Bung Karno berarti enggak secara ini kan tidak setuju ya. Nah, ini Mas bagaimana kita cara mengatasi untuk literasi ini kan? Tadi kita sudah melihat literasi kita sangat rendah dan sebagainya. Solusi kita sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang masyarakat di lingkungan kita dan sebagainya. Ya apa yang dilakukan oleh Rumah Baca Terasering itu sudah sangat tepat sebenarnya, yaitu menginisiasi suatu gerakan membangun semangat literasi masyarakat. Ya gitu kan. Jadi kita tidak akan bisa mengubah nasib kita jika kita tidak mengubah diri kita sendiri. Berarti dimulai dari diri kita sendiri. Terasering udah tepat. Jadi menyediakan buku sekian puluhan atau sekian ratus itu. Kemudian mengajak orang-orang untuk membaca. Dengan membaca kita juga akan lebih banyak tahu segala hal. Kalau mau membaca, apalagi sekarang udah dibantu dengan Google. Artinya begini, melalui Google kita bisa membaca ribuan kalau mau ya. Kalau mau ribuan jurnal, ribuan karya-karya ilmiah, artikel dan segala macam yang lebih bisa dipertanggungjawabkan. Atau membaca buku-buku yang ada secara PDF misalkan. Itu banyak sekali yang harus kita galakkan di situ. Kenapa? Ya karena supaya tadi solusinya tingkat literasi rendah itu kan berimplikasi bahwa Indonesia juga saat ini belum menjadi negara yang maju. Dari tahun 45 kita merdeka sampai hari ini sudah 76 tahun kita kemerdekaan.
tapi negara atau bangsa kita belum sepenuhnya merdeka, dalam arti belum jadi negara yang maju. Oke. Nah, salah satunya indikasinya adalah literasinya rendah. Nah, terus bagaimana? Ya kita harus tingkatkan. Gitu kira-kira. Pendidikan sudah maju, pendidikan sudah banyak. Zaman dulu sekolah hanya anak-anak sekolah yang bisa anak-anaknya bangsawan yang bisa sekolah. Sekarang semua orang udah bisa sekolah, tapi kualitas sekolahnya harus kita tingkatkan. Oke. Literasinya harus kita tingkatkan, bacaannya harus kita tingkatkan. Gitu loh. Jadi kalau membaca kita lintas bidang, kita tingkatkan, tidak hanya membaca komik misalkan. Saya nggak mengatakan komik itu jelek tidak. Tetapi kita harus meningkatkan kualitas. Oke, siap. Itu. Oke. Dan setelah kita tingkatkan semangat membaca kita, dan kita harus menyampaikan apa yang kita baca. Atau bahasanya mendiskusikan. Ya, melalui apa? Melalui tulisan bisa. Oh, tulisan. Okay. Artikel, misalkan kita bicara tentang satu buku yang tebelnya segini misalkan. Misalnya 100 tokoh paling berpengaruh. Siapa saja 100 tokoh itu? Mungkin kita harus mengenalkan kepada orang-orang itu yang belum terbiasa dengan membaca, bahwa satu tokoh atau tokoh pertama yang ada di dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia, nomor satunya siapa? Nabi Muhammad menurut versi Michael Hart. Jadi kita bisa sampaikan di situ. Oh, ternyata buku ini toh bicara tentang orang nomor satu yang paling berpengaruh itu adalah Nabi Muhammad. Untuk dia memiliki ketertarikan ke sini. Dari mana orang tahu? Ya setelah kita membaca, kita share ke orang-orang. Nah, setelah kita membaca, bisa juga melalui diskusi. Diskusi tentang 100 tokoh orang yang paling berpengaruh di dunia. Lewat apa? Bisa lewat podcast, bisa lewat konten-konten TikTok atau Instagram. YouTube atau Instagram atau meme tadi. Tapi kita sebutkan referensinya sehingga orang-orang itu tertarik. Kita menulis misalkan Bung Karno mengatakan demikian. Itu di mana sih Bung Karno mengatakan seperti itu? Bisa di cross check enggak sih? Kita tulis kalau memang kita sudah membaca. Oh, itu di bawah bendera revolusi atau itu di bawah tulisan Bung Karno yang mana? Misalkan. Itu harus kita tulis, kita perlu tuliskan di situ, kita sampaikan. Dengan demikian orang-orang tertarik untuk membaca. Jadi tidak hanya kita membaca nih, kita sudah bisa baca, terus habis kita baca, what next? Ya kita share apa yang sudah kita baca supaya orang-orang itu semakin banyak yang tahu. Jadi kita sudah tahu isi bukunya, kita share ke orang-orang, harapannya orang-orang itu tertarik untuk membaca buku. Kemudian kita tuliskan, dengan cara kita tuliskan juga bisa, kita diskusikan juga bisa. Kuncinya adalah bagaimana kita terus mensosialisasikan pentingnya literasi. Tadi kita sambungkan dengan urgensi tadi. Kenapa sih kita harus membaca, meningkatkan literasi kita? Supaya kita bisa menjadi negara yang maju. Supaya kita bisa menjadi negara yang lebih baik dari hari ini. Supaya kita menjadi negara yang tidak selalu dijajah oleh asing atau kepentingan asing. Saya kira gitu aja. Oke, gitu ya Mas ya. Berarti dimulai dari diri kita sendiri, nanti baru kita bisa share ke masyarakat dan sebagainya. Oke, seperti itu teman-teman. Refleksi pada kali ini, pada video kali ini. Jadi mungkin apa yang kita bicarakan tadi bisa menjadi manfaat untuk teman-teman, bisa menaikkan kualitas teman-teman dalam hal dunia literasi. Yang dulunya tidak suka literasi, nah teman-teman bisa tertarik dengan literasi. Yang sudah tertarik dengan literasi bisa menaikkan lagi tentang literasinya, bisa membaca banyak lagi literasinya, bisa berdiskusi banyak lagi dan sebagainya. Mungkin, dan itu kan bisa dilakukan secara kecil-kecil terlebih dahulu. Enggak harus tiba-tiba langsung baca satu buku setebel ini, ya kan Mas? Mungkin baca novel dulu atau komik dulu, yang suka-suka dulu, ya Mas? Ya harus bertahap lah. Jadi kalau membaca buku ya yang tipis-tipis dulu. Kemudian dia tertarik baca rujukannya, di buku itu ada rujukan, dia naik. Jadi kalau dia langsung buku-buku yang tebel, ya rasanya buku itu kayaknya baca tuh akan susah, berat. Dan dia malah justru nanti langsung berhenti untuk membaca. Ada yang suka novel, baca buku novel. Biasanya di novel itu ada informasi tentang apa yang dia baru, dia bisa cek. Cari referensinya di mana, di Google, dicari di mana ya. Oh, ternyata sumbernya di buku ini, dia akan dapat informasi yang lebih lagi. Oke, siap. Seperti itu teman-teman, kurang lebihnya kita sudah berbicara panjang lebar tentang dunia literasi. Kita berharap dengan kita ngobrol ini, dunia literasi di Indonesia semakin meningkat. Ya kan? Yang dulunya mungkin kita termasuk negara yang paling rendah, nah 70 jadi tengah-tengah lah minimal itu, ya kan Mas. Nah seperti itu teman-teman. Mungkin ada closing statement Mas untuk video kali ini. Closing statementnya begini saja.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu yang pertama di Gua Hira itu kita mengenalnya sekarang dengan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya. Dan bunyi ayat 1-nya berbunyi Iqra. Artinya apa? Membaca. Bacalah. Maka closing statement saya kepada teman-teman semua. Bacalah bosku. Oke. Seperti itu teman-teman. Itu saja. Oke, siap. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa membaca. Oke. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih Mas Fikri yang telah menemani pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wa qalami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam literasi. warahmatullahi wabarakatuh. Literasi.